Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan berpresentasi. Tema kita hari ini adalah Platyhelminthes dan Nematoda. Sebelumnya, kami akan perkenalkan diri satu-satu. Perkenalkan, nama saya Kak Dwi Sintia Oktariani, saya nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Megadati Bandari, saya nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Naung Sinina Buzita, saya nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Komang Rinaldi Novarena, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Kartika Febriani, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Komang Wirandika, nomor absen 24. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah filum dalam kerajaan Amalia. Filum ini mencakup semua cacing pipih kecuali Nemertia yang dulu merupakan salah satu kelas Platyhelminthes yang telah dipisahkan. Ciri-ciri Platyhelminthes: tubuh pipih dorsoventral dan tidak bersegmen. Umumnya golongan cacing ini hidup di sungai, danau, laut, atau sebagai parasit di dalam tubuh organisme lain. Cacing golongan ini sangat sensitif terhadap cahaya. Beberapa contoh Platyhelminthes adalah Planaria yang kita sering temukan di balik batuan, Bipalium yang hidup di balik lumut lembab, Clonorchis, Sinensis, cacing hati, dan cacing pita. Struktur dan fungsi tubuh Platyhelminthes merupakan cacing yang tergolong triboplastik acelomata karena memiliki 3 lapisan embrional yang terdiri dari ektodrem, endodrem, dan mesodrem. Namun, mesodrem cacing ini tidak mengalami spesialisasi sehingga sel-sel tetap seragam dan tidak membentuk sel khusus. Sistem syaraf Platyhelminthes. Sistem syaraf tangga tali merupakan sistem syaraf yang paling sederhana. Pada sistem tersebut, pusat susunan saraf yang disebut sebagai ganglion otak terdapat di bagian kepala dan berjumlah sepasang. Dari kedua ganglion otak tersebut, keluar tali saraf sisi yang memanjang di bagian kiri dan kanan tubuh yang dihubungkan dengan saraf melintang. Pada cacing pipih yang lebih tinggi tingkatnya, sistem saraf dapat tersusun dari sel saraf yang dibedakan menjadi sel. Indra Platyhelminthes. Beberapa jenis cacing pipih memiliki sistem penginderaan berupa oceli, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya. Bintik mata tersebut biasanya berjumlah sepasang dan terdapat di bagian anterior. Seluruh cacing pipih memiliki indera, meraba, dan sel kemoreseptor di seluruh tubuhnya. Beberapa spesies juga memiliki indera tambahan berupa auricula, statocista. Umumnya cacing pipih memiliki sistem osmoregulasi yang disebut protonefridia. Sistem ini terdiri dari saluran berpembuluh. Reproduksi Platyhelminthes. Cacing pipih dapat bereproduksi secara aseksual dengan membelah diri dan secara seksual dengan perkawinan silang, walaupun hewan ini termasuk hermafrodit. Klasifikasi Platyhelminthes dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama, kelas Turbellaria, yang kedua, kelas Trematoda, yang ketiga, kelas Cestoda, dan yang terakhir, kelas Monogenea. Kelas Turbellaria adalah cacing pipih yang menggunakan bulu getar sebagai alat geraknya, contohnya Planaria. Kelas Trematoda memiliki alat hisap yang dilengkapi dengan kait untuk melekatkan diri pada inangnya, karena golongan ini termasuk parasit yang menempel pada manusia dan hewan. Beberapa contoh dari kelas Trematoda adalah Fasciola, Clonorchis, dan Cytisoma. Kelas Cestoda memiliki kulit yang dilapisi oleh kitin sehingga tidak tercemar oleh enzim di usus inang. Cacing ini merupakan parasit pada hewan. Contohnya adalah Taenia solium dan Taenia sagitta. Spesies ini menggunakan scolex untuk menumpang pada usus inang. Taenia bereproduksi dengan menggunakan telur yang telah dibuahi dan di dalamnya tergantung larva yang disebut oxover. Contohnya adalah Taenia sagitta dan Taenia solium. Kelas Monogenea yaitu
Zoosparasit dengan memakan lendir di permukaan tubuhnya seperti ikan laut, ikan tawar, dan amfibi. Mempunyai alat pengait untuk menempel pada inangnya, contohnya Gyrodactylus salaris. Fasciola hepatica, telur, lalu larva Brasilia atau Merasidium, lalu siput air atau Limena australis atau Limena javanica, lalu sporokista, lalu radia, lalu serkaria, lalu keluar dari tubuh siput, lalu menempel pada rumput atau tanaman air, lalu membentuk kista atau metasarkaria, lalu dimakan domba atau sapi, lalu usus, lalu hati, lalu sampai dewasa. Chlornosis sinensis, telur, lalu Mirasidium, lalu siput air, lalu sporosista, lalu menghasilkan radia, lalu menghasilkan serkalia, lalu keluar dari tubuh siput, lalu ikan air tawar atau menempel di ototnya, lalu membentuk kista atau metaserkaria, lalu ikan dimakan, lalu saluran pencernaan, lalu hati, lalu sampai dewasa. Schistosoma javanicum, telur, lalu Mirasidium, lalu siput air, lalu sporosista, lalu menghasilkan radia, lalu menghasilkan serkaria, lalu keluar dari tubuh siput, lalu menembus kulit manusia, lalu pembuluh darah vena. Kemudian, penyakit yang disebabkan oleh platyhelminths. Salah satu di antaranya adalah genus Schistosoma yang menyebabkan schistosomiasis. Penyakit ini merupakan penyakit parasit yang ditularkan melalui siput air tawar pada manusia. Penyakit ini juga merupakan salah satu penyakit endemik di Indonesia. Pada hewan, infeksi cacing pipih juga dapat ditemukan. Misalnya, Scutariella didactyla yang menyerang udang jenis Trogocaris dengan cara menghisap cairan tubuh udang tersebut. Kemudian, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang nematoda. Nematoda adalah sebuah filum yang disebut juga Nemathelminths. Filum ini merupakan salah satu filum yang beranggotakan terbanyak. Contohnya, cacing tambang, cacing kremi, dan cacing perut. Kemudian, ukuran dan bentuk tubuh nematoda. Yang pertama, ukuran tubuhnya yaitu 1 mm sampai 1 meter. Yang kedua, ukuran tubuh betina lebih besar dibandingkan tubuh yang jantan. Yang ketiga, tubuhnya tidak bersegmen, berbentuk silindris memanjang atau bulat memanjang. Dan yang keempat, bagian anterior atau daerah mulut tampak simetris, radial, dan semakin ke arah posterior berbentuk ujung yang meruncing. Struktur dan fungsi tubuh nematoda. 1. Memiliki 3 lapisan embrionik. 2. Rongga tubuh semu. 3. Dinding tubuh tersusun dari otot longitudinal. 4. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap. 5. Tidak memiliki sistem peredaran darah dan sistem pernafasan. 5. Memiliki alat rekresi berupa kelenjar dalam saluran maupun tanpa saluran. Selanjutnya, cara reproduksi nematoda. 1. Nematoda bereproduksi secara seksual. 2. Pada umumnya diases atau gonokoris. 3. Fertilisasi terjadi di dalam tubuh cacing betina. 4. Telur yang sudah dibuahi akan memiliki cangkang yang tebal dan keras. 5. Telur yang sudah menetas akan menjadi larva dan berbentuk seperti induknya. 5. Larva melakukan molting hingga 4 kali, sedangkan cacing tidak melakukan pergantian kulit, akan tetapi tumbuh membesar. Terima kasih.